Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih aku terjebak nih guys sama dua orang yang nggak tahu ya. Bahkan nama mereka berdua aja aku masih belum bisa hafal gitu. Yang satu namanya rada-rada absurd gitu ya. Yang satu namanya panjang banget kayak rel kereta gitu. Ini untung aja ini ada namanya gitu. Ini bacanya gimana sih kak? Salah pakai kol-kolan nggak sih? Enggak. Oh enggak. Itu aslinya emang Farahi ya. Emang aslinya bukan untuk dibaca ya kan namanya kan? Untuk di apa ya? Untuk direnungkan gitu. Ya nggak sih? Nah, direnungkan aja, direnungkan. Sama Gina, Lutfia, Fahma, Dini, Amali. Kukira Fahima loh, seriusan. Gina, Lutfia, Fahima. Fatma biasanya. Oh, Fatma. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol lah. Kita ngobrol-ngobrol lah ya. Gimana? Was. was gimana? Sumpah gue mikir. Sumpah gue takut AKL salah kirim file, ya Allah, Robi udah mah susah salah kirim file. Udah kayaknya tabungan nilai AKL gue terkuras ini parah. Terus kenapa kamu salah kirim coba? Heran banget ya. Gini. Jadi kemarinnya itu kan bahasa Indonesia kan. Terus gue tuh ngirim filenya 2 kali. Nge-save filenya kan ngirim ke WhatsApp dulu, business kan tuh. Terus di WhatsApp gue downloadnya 2 kali. Yang satu kan gue rename bahasa Indonesia tuh. Besoknya pas AKL itu di save, tapi pas gue rename yang bahasa Indonesia yang satunya. Itu. Jadi salah rename file, akhirnya pas gue kirim ya udah. Terus gue nggak nyadar, gue nyadar jam 12 malam tuh kayak gue harus apa gitu. Ya udah lah ya. Emang bahkan tanpa kesalahan pun kayak pesimis ya untuk mendapatkan nilai bagus ya. Jadi kayak aku juga ngerjain AKL tuh ya kayak apa ya, bersih banget gitu loh. Bahkan dengan dosa-dosaku tuh banyak dosa-dosaku kayak. Oke, kemana-mana aja abis ngerjain AKL tuh. Ini siapa yang bilang gampang gitu doang orang-orang. Kalau tiba-tiba di grup kayak gitu dia. Nah, Okama jangan ditanya ya, jangan ditanya. Iya, makanya jangan ditanya soalnya. Jangan ditanyanya tuh ya jangan ditanya karena ya sama nggak bisa. Jangan ditanya soalnya marah-marah kalau ditanyain. Emang parah AKL-nya. Sebenarnya tuh apa ya? Soalnya nggak susah kan? Ya susah sih, cuman susah UTS kan. Soalnya nggak susah kan? Soalnya nggak susah kan? Nggak susah tapi banyak ya kan? Anaknya ini kebanyakan. Gitu. Iya sih. Tidak manusiawi. Mereka mau foto keluar habis itu. Kayak soal nomor 4 aja yang soal terakhir nggak sih? Kayak udah disuruh bikin jurnal eliminasi ya kan? Sama eliminasinya aja tahun 2019 kan? Ya kan? Galak loh 2020. Bikin kakak, bikin jurnal eliminasi juga. Nah, itu kan rada-rada ya udahlah ya. Ya namanya juga mahasiswa menerima penderitaan apa adanya gitu ya. Harus disyukuri. Tapi aku terima kasih banget ya buat kalian ya udah bimbing adik-adik di tingkat 2 ya. Jadi malu. Applause buat kita masing-masing ya kan. Terus kesannya gimana nih buat kalian nih? Kalau kok kan baru ngajar kemarin ya di UAS ya. Gina kan emang udah, ini aja aku kenal Gina nggak tahu ya, nggak jelas ya kenalnya. Kayak dia tuh minta sponsor ke aku kan. Aku ngomong gue yang tau kenal kan. Dia minta sponsor ke aku ya kan. Untuk kepentingan dia, woi. Dia kan bikin kepentingan LWP angkatan. Kan? Bikin LWP kan. Itu ya sih, bikin LWP ya. Iya, anak LWP kan dia. LWP terus apa ya? Nge-DM gitu. Ini siapa, anak siapa, tiba-tiba nge-DM. Kayak gitu dong. Sin, boleh nggak? Minjem modulmu buat bikin LWP. Itulah nggak apa-apa. Enggak, kamu nggak gitu namanya. LWP itu apa? Masa? Jangan bongkar. Parah banget. Jangan buka kartu dong. Nah, dari situ tuh kenal Gina sebenarnya. Nah,
nggak kenal sih, malah masih absurd, ini anak siapa sih sebenarnya gitu ya. Cuma ya dari situ ada ide. Kita pertama ngomong gimana sih, Kin? Assalamualaikum Ukhti. Gimana sih? Nggak tahu juga sih. Oh, gue nanyain ini lowongan tenter. Lo kan tenter priority kan? Gue nanya nggak sih? Oh, Gina mau daftar asalnya mau ngajar di tempat lain, kan dia ngajar kan, so nanya ada pembukaan lowongan tenter gak sih gitu, karena kan gue nggak tahu apa-apa kan, nggak tahu info apa-apa soalnya. Terus kata dia belum ada, terus tiba-tiba dia nawarin social project kayak ini gitu. Oke. Oh iya benar-benar. Kayak waktu itu tuh kebetulan aku juga butuh dana kan, butuh dana buat rumah belajar gitu. Dan ya udahlah, kita adain social project sebagian dari pendapatan, bukan pendapatan sih, bahkan penerimaan. Kan pendapatan sama penerimaan beda ya kayak. Aku kan lebih paham nih. Pendapatan adalah hak, penerimaan adalah arus kas masuk. Kayaknya multi talent deh. Dari situ tuh ya udahlah kita adain social project sama ya udah bantu adik-adik aja, karena kan aku punya background pengen lah gitu kan. Dari SMA malah, dari SMA tuh aku pengen les sebenarnya. Pengen merasakan apa sih itu sebuah bimbel gitu ya. Seperti apa sih masuk ke bimbel, ada AC-nya ya kan, kursinya kursi lipat. PKN itu seriusan loh, seriusan aku bener-bener nggak ngerasain bimbel waktu SMA. Cuma dapat waktu itu tuh gratisan lah ya, gara-gara menang tryout gitu, terus gratisan. Tapi dari situ tuh kayak pengen lah ya, aku pengen bisa ngebimbelin orang-orang yang kayak aku dulu gitu loh, pengen bimbel tapi ya mohon maaf nih belum punya kemampuan yang cukup secara finansial. Ya udahlah, kita bantu bahkan bingung ya kok murah banget gitu. Ini seriusan ya, ngajarnya pakai apa Kak? Pakai Zoom lah gitu, masa pakai WA doang kan kayak kurang paham gitu. Dari situ ya udahlah kenal gitu. Bahkan kita nggak ketemu nih, aku sama berdua nih belum pernah ketemu offline ya. Aku cuma tahu tiap hari dulu ya Kak ya. Enggak, maksudnya aku sama kalian ya, kalau kalian berdua nggak jangan ditanya, kalian kan pernah sekelas, Bambang, Maimunah. Aduh ya ampun. Dan gue sibuk banget nih adik-adik sedang mau ujian akbi ya dari tadi, Masya Allah. Mantap. VN aja, VN. Semangat ya adik-adik. Semangat dulu dong adik-adik. Gitu. Terus dari situ ya udah bikin social project. Nah, terus gimana tuh? Kalau Oka kan baru kemarin ya, UAS. Ini aja si Eneng yang si Eneng yang ngajak gitu, si Gina yang ngajak gitu. Dan at least aku tahu lah, aku kalau ngerekrut orang nggak sembarangan. Wede. Berat. Ini bukan memuji kita apa memuji dirinya? Oh iya, benar juga ya. Oke. Bener ya. Bener. Dia lagi memuji siapa sih Kak? Iya. Lagi memuji tentornya yang wow atau memuji akunnya yang pinter rekrut gitu ya. Emang tuh orang sirik tuh bisa aja gitu celahnya dicari gitu lah. Sebagai anak PSDM itu hafal liku-liku. Oh, PSDM parah banget Kak. At least jadi gini loh, ada sesuatu yang bikin aku tertarik sama Gina. Tertarik bukan ini ya. Kayak ambigu gitu ya, kayak poster ayat-ayat jurnal ambigu banget gitu. Kayak aku liatin Gina, Oka ngeliatin aku, kan kayak ini Oka sama aku atau gimana? Sama teman-temanku ditunggu ya filmnya gitu. Kayak dikira bikin film bener. Seriusan nih, seandainya offline ya, seandainya ini kita posisi lagi offline, beneran tak syuting loh. Untung online. Ya bahkan kalau misalkan mungkin kita punya spek kamera yang sama, kita punya skill yang sama dalam rekam, mungkin ada kakak atau adik yang pintar rekam, bahkan tak suruh rekam.
Cuma dan aku punya misalkan editor yang handal gitu ya. Cuma nggak punya juga. Jadi ya udahlah timbang. Belum. Ya belum punya. Timbangannya membuang waktu, ya udahlah nggak usah. Dan aku yakin kalian juga nggak suka. Kayak ngerepotin kan. Tapi emang kalau online itu bentukannya gimana gitu loh, lebih repotnya berkali-kali lipat. Editingnya sih yang perlu pro gitu. Nah itu juga kan, jadi ya. Nah aku pernah dengar nih, nggak dengar sih, lihat ya. Kan kalau dengar suara ya, kalau visual kan lihat. Jadi nggak ada suaranya. Si apa ya? Kayaknya kamu pernah repost deh, Gin. Repost apa nggak jelas ya di IG. Kayak apa tuh yang ngajar akti tapi dimisal-misalin apa gitu lah, dianalogikan apa gitu, lupa. Kayak pakai singkatan atau apa? Kamu kerasa nggak di LW penjelasan itu? Singkatan atau apa gitu? Nggak, cuma aku menganalogikan sesuatu itu kadang kayak gimana ya? Sebahasa semanusiawi mungkin lah. Karena tahu kan bahasa buku tuh bukan bahasa manusia kan. Benar. Nah itu sebenarnya poin penting gitu lah. Karena sedikit orang yang bisa menganalogikan itu gitu lah. Menyederhanakan apa yang sulit gitu. Itu kamu lagi muji aku. Paling aku cari lah di kalian. Kamu lagi muji aku ya. Apa? Sekarang aku kamu lagi muji aku kan? Ya nggak apa-apa lah ya, dipuji sekali-sekali gitu. Tapi ya tersiratnya aku juga memuji diri sendiri gitu. Ya siap, mantap. Bener-bener kata Oka, enggak ding. Jadi ya itulah ya analoginya gitu. Kayak misalkan apa gitu ya, kayak aku deh di AKM nih, weh. Jangan aku deh kayak nanti menyombongkan diri sendiri. Oka. Kayak Oka deh misalkan. Kalau kasih poinnya nih bukan menganalogikan sih yang keren sih, tapi adalah soalnya di Apem tuh apa yang dianalogikan gitu, kayaknya. Ya betul. Bener nggak bisa. Kayaknya apa gitu. Kamu mau analogi juga. AKM PPKD mungkin ada gitu ya. AKM mungkin bisa diriletkan ke kehidupan sehari-hari. Abi juga mungkin ada gitu. Kayak misalkan Abi nih. Misalkan Abi bikin apa lah ya, terus kayak kita pura-pura aja bikin bisnis makaroni atau bikin bisnis nasi kebuli gitu ya, nanti kosnya berapa gitu kan, lebih paham kan, ayamnya ayam itu pakai apa sih dagingnya sih, kambing atau apa, sapinya berapa gitu ya, terus mikanya berapa, dan nanti ketemu kos per unitnya berapa, itu kan bisa relate banget kan. Tapi kalau Apem apa gitu, apa yang bisa diriletkan di Apem? Ya, bener. Poin lebihnya di Oka bukan itu sebenarnya, yang aku lihat sih adalah kalau di apa coba nanti dia sebutin nggak sih? Sebutin nggak? Apa ya? Well, dia belum mikir itu Pak. Dia tuh belum mikir makanya masih. Udah ada. Jadi kan gini lah. Kemarin kan kalian ngadain ini kan. Kan kita ngadain yang bahas soal-soal UAS kan. Nah, aku diam-diam ikut, aku diam-diam ngepantau dengan nama samaran gitu loh. Mungkin kalian nggak sadar. Faizatun Nisa. Kan. Tapi aku nge-PC lagi. Kalau di Gina aku karena emang udah pernah tak pantau di UTS, jadi ya udah aku sedikit pantau lagi lah ya. Maksudnya nggak terlalu ini. Kan cuma ngechat doang tadi siang, Gin. Yang ini layar sebelah kiri tuh masih PPT ya. Itu aku yang ngechat. Oh. Ya Allah, penting banget hidupnya join UAS aktif. Penting sebagai seorang manajer yang baik gitu. Ayo, berarti kan memuji aku nih ceritanya nih. Keceplosan parah. Ya, jadi kan kamu nggak kerasa. Lo kan aku manggilnya Gin, bukan Kak Gin. Sengaja panggil lama kan. Oh iya, aku nggak nyadar loh. Sumpah nggak nyadar. Sengaja panggil lama Gin. Siapa tahu kalian sama. Aku terlalu fokus. 3,5 jam. Bagus. Mengajar terlalu fokus. Jadi terlalu menikmati. Bener. Mendedikasikan hatinya untuk mengajar.
Akuntansi. Males banget, sumpah. Kayaknya banyak bullshitnya deh. Bohong. Nah, waktu di Oka nih, aku juga nyusup gitu sebagai salah satu siswa, namanya Faiz. Nah, ya nggak sadar lah ada puluhan siswa, nggak mungkin sadar. Dan namanya tuh nggak ada yang bener masalahnya mesti. Kenapa? Ya kan? Iya, ada yang Namanya M, nggak ada yang T, bener. gitu doang kan. Iya sih itu emang menjadi tantangan sih buat kita. Orang aku ikut tentir starternya Yasin aja namanya Tite. Wah parah. Ya mungkin karma itu berlaku. Bukan, itu karena aku gitu terus terinspirasi dari murid-muridku. Oh ini bisa ya pakai nama samaran gitu. Ya itu aku pakai nama samaran terus ngelihat Oka ngajar kan, cara ngajarnya gimana gitu. Oh iya. Dan poin yang aku tangkap sih Oka ini cara ngajarnya sistematis gitu loh. Dan dia mampu meriletkan soal ke materi yang lalu dengan sangat detail. Gitu loh. Makanya aku perhatiin nih bermenit-menit. Masih soal nomor 5 Pilgan. Terus aku live nih. Terus sekian menit aku join lagi. Loh kok masih nomor 6, masih nomor 7. Lama banget bahasnya. Ya, mungkin itu jadi apa ya? Jadi bumerang sih, bisa jadi bumerang buat Oka sendiri sih. Ini koreksi ya. Karena kalau misalkan waktunya terbatas, itu akan sangat memakan waktu yang lama sih. Nantinya enggak kesait semua sih. Tapi kan karena emang aktum materinya sedikit gitu ya kan, jadi kan ngebahas soal aja sampai pertemuan kamu kan. Aku kayak UAS itu cuman sistem teori awal banget, terus SKPD, PPKD. Konsolidasi pun itu cuman nyusun laporan. Aduh, cuman gak ada apa-apa itu akum itu. Nah, iya, jadi kan untungnya itu jadi yaitu menjadi kelebihan, bahkan menjadi kelebihan, bukan menjadi kelemahan sih, tapi menjadi kelebihan karena emang materinya sedikit. Dan kalau dia nggak bisa mendetailkan, yaitu justru malah jelek gitu lah cara ngajarnya menurutku. Tapi untungnya dia bisa mendetailkan itu. Cuma ya kenapa? Oka lagi dipuji, senyum dong Kak. Terima kasih ya. Senyum terus, aku nggak pernah tidak tersenyum gitu. Dan cara ngajarnya pelan sih, kita ngajarnya pelan. Oka nih pelan, runtut. Kalau gini nih ya kadang rada ngegas. Gak cepet banget aja. Kadang cepet, kadang ya kan ada evaluasi ya kemarin ya. Cara ngajar jangan kecepetan Kak gitu. Padahal kukira tapi habis itu pasti pada minta diulangi lagi, karena kalau aku ngajarnya lama pun mereka minta diulangi lagi di situ. Ya karena itu sangat menguras otak gitu loh. Jadi mungkin ketika kamu jelasin mereka gini. Maksudnya apa? Ya kan? Ngebayangin muka-mukanya tuh kayaknya begitu semua. Saya tuh nggak mau pada on cam gitu loh, nggak mau pada on cam. Kalau on cam kan kayak keren banget ya, kayak kita jelasin terus mereka ada yang serius, ada yang sambil gini kan, ada yang sambil makan, kita nggak tahu kan. Gini doang, gini. Ada yang gini mikir. Gitu. Ada yang udah kita nggak bisa menafikan itu gitu loh. Maksudnya kita sebagai mahasiswa kan juga ke dosen kadang juga gitu kan. Bahkan sering kan. Kayak kita nggak paham, itu wajar. Oke, terus aku mau gantian nih. Kesannya gimana nih buat Oka nih? Ngajar nih. Kan kamu baru pertama ngajar yang bener-bener kamu mengampu siswa ini selama periode gitu, 1 periode. Biasanya kan cuma tentir biasa gitu. Ya, apa ya, pasti kesannya tuh beban ya. Beban moral buat kita sendiri. Beban moral kan. Waduh. Aduh guys, kok murid beban. Aduh. Bukan gitu. Oh, bukan ini. Gitu. Analoginya. Oh, analoginya. Sekarang pakai analogi sekarang. Okay. Bukan aku.
Jadi gini, maksudnya kan biar bagaimana caranya murid-murid kita ini kalau aku pribadi ya, mungkin bagi kalian berdua pun juga berpikiran hal yang sama. Cuman kalau buat aku pribadi ya gimana caranya mereka ini benar-benar harus bisa paham gitu loh. Makanya mungkin kalau Yasin lihat waktu aku bahas soal, aku balikin lagi ke materi-materi sebelumnya, karena mungkin di luar kelas mereka itu juga menanyakan hal tersebut gitu loh, padahal aku itu udah jelasin gitu. Ya mungkin siapa tahu lagi nggak ikut kelas lah atau gimana gitu. Nah makanya aku harus nge-review lagi. Nah untungnya materinya juga cuma dikit kan yang akum UAS ini. Jadi ya itu tadi itu kelebihannya gitu. Jadi di situ lebih ke sebenarnya bebannya itu bukan beban yang dalam arti negatif gitu. Cuman ya itu tadi. Jadi aku emang harus biar bagaimanapun mereka itu nilainya juga bisa bagus gitu dan bisa paham karena akum ini bakalan kepake sampai entar kerja gitu loh. Mungkin kalau AKM, kalau kita keluar ya, AKM, AKBI, kalian bisa keluar ke PT baru kepake kan. Kalau di pemerintahan yang kepake apa? Kata siapa? Kan? Ya bener, aduh. Kata siapa? Loh, salah satu turunan dari akuntansi keuangan AKM, AKL itu adalah ALK loh. Analisis laporan keuangan. Dan itu berguna, bro. Sebenarnya buat regulator. Komersial. Loh, tapi buat regulator juga berguna sebagai pemerintah. Ayo. Akbi diem. Aku Akbi diem aja. Oke. Aku nggak tahu. Aku udah nggak tahu ngomong apa, aku diem. Bisa loh. Misalkan kamu penempatan di DJP gitu ya. DJP mau ngadain rapat kan. Terus makanannya bikin gitu. Yes. Udah intinya lu bikin makanan udah nggak relate. Udah. Jadi kayak kantor itu bisa sendiri kan. Bisa. Itu bisa di pemerintahan buat ngitung tarif pegawai kata Misayu. Kan sudah ada teknologi. Ada siap. Iya. Jadi nggak kepake dong. Kalau kepake semua ntar. Kepake dong. Enggak ada ilmu yang sia-sia kan. Itu sih kesannya. Tapi apa ya yang kesannya itu yang paling berkesan ya kita bisa dipercaya sama teman-teman tingkat 2 sih buat membimbing mereka salah satu roda buat mencapai lulus di semester ini gitu. Dan kita harap semuanya lulus kan? Iya sih, amin. Amin. Meskipun besok masih ada 1, enggak ding, ada 2 lagi sama kami yang 3-2 ya. Terus pastinya ada lah ya yang ngeselin gitu. Itu gimana tuh? Oka dan aku sepakat. Gimana ngeselinnya tuh gimana ya? Jujur aku juga kadang ngajarnya ya kayak mood booster gitu ya buat aku ya, kayak capek kadang kalau ngajar tuh malah bikin seneng, tapi kadang juga bikin tambah bad mood gitu. Lah ini ngeselinnya apa tuh menurut Wanda? Apa ya? Gina dulu deh. Apa? Ayo, Gina. Kin, kamu dulu, Kin. Ngeselinnya apa? Apa ya? Ntar aku jadi gibah kalau misalnya gitu. Ya, aku tuh kalau curhat sekalian nggak usah personality gitu, kayak secara umum aja. Ya mungkin ada yang secara personal kadang menyebalkan, tapi ya secara umum aja ketika mungkin kamu ngajar secara live gitu ya, ataupun ketika pembahasan soal itu kadang yang ngeselin lah ya, mesti ada lah yang ngeselin lah ya. Kita nggak bisa menutup realita itu gitu. Sebenarnya sih nggak ada ya, maksudnya masih di bawah kontrol lah. Maksudnya kalau ngajar kayak misalnya aku udah kemana, mereka nanya dari awal lagi, tapi it's okay gitu loh, karena aku ngerti lah, susah dipahami juga gitu ya. Cuma ya kalau nyebelin itu misalnya kalau chat atau apa, terus tiba-tiba nggak ada aba-aba langsung nanya, ini gimana? Gitu. Kan aku kaget, ini gimana? Sama. Terus pas udah kan aku jawab ya, aku tuh orangnya baik hati, aku jawab aku VN panjang, udah kirim aja. Kayak
ada sakit hati, bukan sakit hati kayak ya Allah, aku jawabnya bener apa salah sih gitu. Apa dia sebelah sama aku apa gimana gitu kan. Aku mau nambahin Gina ya, sama Nadi mengutip Yasin. Karena emang mungkin bagi kita bertiga, ngajar ini emang, apa ya, selain itu juga bisa nambah mood kan, bisa jadi good mood, tapi suatu saat bisa jadi bad mood gitu loh. Kalau masalah ada yang nanya dari awal gitu, kadang ngeselinnya ya, aku kesal sama diri sendiri gitu loh, apa tadi aku jelasinnya kurang jelas apa gimana, ya kan? Cuman ya itu tadi, apa ya, yang perlu ditanamkan, mungkin kayak kata Gina, mungkin ada beberapa orang itu yang ngechat sampai benar-benar assalamualaikum kak, selamat malam, boleh ganggu nggak, boleh tanya nggak, gitu kan, kayak benar-benar sopan banget. Kita ini sebenarnya bukan dosen, bukan siapa, nggak minta dihormati gitu kan. Cuman kalau kita melihat sesuatu yang seperti itu kayak rasa ingin menjawab itu langsung naik. Gitu. Ya kan, kayak terus ya bedain sama kayak yang kata Gina tadi gitu. Mungkin ya bukan kami minta dihormati atau gimana, cuman sesama manusia aja lah, gimana kalau kita berkomunikasi yang baik gitu. Itu. Ya sama lah ya, sama. Intinya sih tentang respect lah ya. Respect. Nah, respect. Ya nggak perlu terlalu formal sih menurutku sih. Mungkin assalamualaikum juga cukup gitu. Jangan assalamualaikum kak, selamat malam. Saya si A aku dari kelas. Kalau dipanggil pun nggak apa-apa, kita gini loh, Kak Gina mau nanya gitu, itu tuh pasti nggak apa-apa. Kecuali kalau yang kayak tadi nih, kayak langsung ini gimana? Oh kayak apa sih ini? Ada ya orang kayak gitu. Ada. Oh, ya. Ada ya, oke. Ya namanya juga manusia gitu ya, nggak apa-apa lah, dimaklumi gitu ya. Ya mungkin menyebalkannya itulah ya, dan menyenangkannya kita bisa jadi mood booster. Ya nyebelinnya kebalikannya, bisa jadi bad mood gitu kan. Bahkan ini kan kita punya 2 kelas ya, 2 kelas masing-masing. Tiap kelas 1 dan kelas yang lainnya juga mungkin agak berbeda. Itu tantangan buat pengajar sih. Aku ngasih materi di Gina kayak, tapi nggak ngasih materi ke kamu Pak. Materi itu tentang tantangan untuk menjadi pengajar, dan salah satunya adalah bad mood ketika mengajar. Masih ingat nggak Gina mungkin? Masih ingat kan? Nah itu ya tuh kayak gitu bad moodnya. Kalian pernah ngajar offline nggak sih? Sering lah. Tentir sih, tapi nggak pernah les tentir. Ya, tadi nggak pernah kalau angkatan. Ya. Paling aku ya itu cuma tentir, ini baru benar-benar ngajar di les yang punya. Iya benar ya Kak ya, sama ya Kak. Kita kan sama ya Kak, benar. Oke. Berarti kamu belum pernah ya emang mengajar secara offline dan muridnya tuh cuma main HP, nggak ngeliatin, itu bener-bener wah nyesek banget. Jadi kayak waktu tuh pengen berlalu dengan cepat gitu loh. Ini kapan selesai gitu. Aku jadi jelasinnya kayak nggak mood gitu. Pengen cepat-cepat selesai. Nah itu tantangan buat pengajar sih sebenarnya. Entah itu offline, apalagi online ya kan. Online untung aja kita nggak tahu gitu. Mereka nggak tahu ngapain. Karena off cam kan mereka kan. Ya. Nah, seandainya nih on cam dan realitanya sesuai offline, mungkin ya ada yang sambil makan. Ya itu it's okay sih kalau buat aku sih. Buat ini kan santai-santai aja. Ada yang sambil tiduran. Ya it's okay, tapi ya kadang ada yang nyuekin, ya itulah ya. Dan yang tadi Oka bilang ya gitu ya, kadang ada yang tanya gitu loh, tanya setelah kelas gitu, padahal baru banget dijelasin ya. Pertanyaannya, apakah aku yang kurang jelas menjelaskan atau siswanya yang kurang memperhatikan gitu kan. Nah aku